Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Muraqin Ubudiyah. Halaman 16. Fakun ayyuhat talibu li ilmi minal fariqi ay at-ta'ifatil awwali wa huwa naji. Adalah kamu wahai orang yang mencari ilmu, jadilah kamu wahai orang yang mencari ilmu pada golongan atau kelompok yang pertama. Karena kelompok yang pertama ini kelompok yang selamat. Bukankah di depan sudah diterangkan bahwa di dalam mencari ilmu ada 3 golongan. Golongan pertama selamat, golongan yang kedua mengkhawatirkan, takutnya meninggal sebelum bertaubat. Yang ketiga adalah tidak bisa diharapkan karena sudah merasa benar, sudah merasa minal muslimin, padahal sudah salah. Ini ada anjuran dari Imam Al-Ghazali, jadilah kamu wahai orang yang mencari ilmu agar masuk dalam golongan yang nomor 1, yakni golongan yang pertama, golongan yang selamat. Wahdar, takutlah, hati-hatilah, waspadalah, ai ihtaris, yakni waspadalah, antakuna minal fariqil tsani, harus menjadi golongan yang nomor 2. Artinya usahalah kamu jangan sampai menjadi golongan yang kedua, karena golongan yang kedua merupakan orang yang mengkhawatirkan. Wa huwa al-musrifu 'alal halaki, orang yang kedua ini termasuk mendekati pada kebinasaan. Fakam min musawwifin ajalahu al-ajalu qabla taubati fahasira. Banyak orang yang bisanya berjanji akan dan akan, kemudian datang ajal sebelum bertaubat, maka ia menjadi orang yang merugi. Kam di sini al-fa'u li ta'lil. Fa yang ada di fakam ini untuk taklil. Ai li anna katsiran min musawwifin, karena banyak orang yang cuman bisanya berjanji akan mumatilin li taubati, cuman akan bertobat tapi tidak bertobat, cuman akan terus. Ajalahu ay asra ilahi al ajal, kemudian ajal datang qabla taubati, sebelum taubat, fahasirah, maka dia akan merugi. Khasirah bil ha'il mu'jamati, dibaca dengan ha yang ada titiknya, fahasirah. Iya, namanya kha, kalau tidak ada titiknya akan menjadi hasirah. Ay dhallahu alaka, maksudnya binasa dan tersesat. Golongan yang nomor 2 ini meninggal dunia sebelum bertobat, ini termasuk yang tersesat dan binasa. Wa yajuzu bil ha'il muhmalati, boleh dibaca dengan hak tanpa ada titik, fahasirah. Bimana hazana wa nadama, dengan artian menyesal dan susah. Fil akhirati, di dalam akhirat. Berarti fahasirah ini bisa dikatakan fahasirah, cuman beda pengertiannya. Jika dibaca fahasirah, maka dia akan merugi. Tapi kalau dibaca fahasirah, maka ia akan sudah susah dan menyesal di dalam akhirat. Falam yanfa'hu nadamu, maka ilmunya tidak akan ada gunanya. Wa iyyaka ihdar talafiyaka summa iyyaka, takutlah kamu pada kebinasaan. Takutlah kamu pada
kerusakan. Summa iyyaka, kemudian kamu takutlah. Ini Imam Ghazali ini memberi taukid, wa iyyaka summa iyyaka. Diulang-ulang, iyyaka wa iyyaka. Ini naukiti yang pertama. Antakuna minal fariqis sadisi, kamu jadi golongan yang ketiga. Harus hati-hati, waspada, jangan sampai menjadi golongan yang ketiga. Wa huwa al-halikul ladzi tadallalat mahu nafsuhu. Golongan yang ketiga ini orang yang binasa, yang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Fatahlukah, maka kamu jadi binasa. Jika kamu menjadi golongan yang ketiga, kamu akan menjadi binasa. Bin nasbi dibaca dan nasab fatahlukah. Li'annahu, karena lafaz fatahlukah jawabul amri, itu menjadi jawabnya fil amar. Wa huwa fil haqiqati jawabus syarti. Pada hakikatnya fataluka ini bukan jawab amar, tapi jawab daripada syarat al-muqaddar yang dikira-kira. Tapi lahiriannya amar itu mempunyai jawab. Padahal hakikatnya bukan jawabnya amar, tapi jawabnya fi'il syarat yang dikira-kira. Wa takdiru, dan takdirnya illam tahdar fataluka. Jika kamu tidak hati-hati, maka kamu akan binasa. Halakan layurja mahu falahuka, dengan kebinasaan yang tidak bisa diharapkan keberuntungannya. Maksudnya tidak bisa diharapkan aina jaduka, keselamatan kamu. Wala yuntador solahuka, tidak bisa ditunggu kebaikan kamu. Ai khairuka wa sabuka, yakni kebaikan kamu dan kebenaran kamu. Kenapa nomor 3 ini kok tidak bisa diharap kebaikannya? Kenapa golongan yang ketiga ini kok tidak bisa diharap keselamatannya? Begini cah, Imam Al-Ghazali berkata, golongan yang menjadi ilmu ketiga ini tidak bisa diharapkan kebaikannya, tidak bisa diharapkan keselamatannya, karena golongan ketiga ini sudah merasa minal musinin, padahal sudah salah, niatnya salah, caranya salah, sudah merasa minal musinin. Ini yang garain tidak bisa diharapkan keselamatannya. Andai kata merasa sudah salah, itu masih bisa ada harapan untuk selamat, masih bisa ada harapan untuk taubat. Karena merasa sudah salah. Lah ini merasa tidak salah tapi tidak merasa salah, ini bahaya. Fa'ingkul tahli, jika kamu bicara padaku, ini kata Imam Al-Ghazali. Fama bidayatul hidayah, apa bidayatul hidayah? Allati dzakartuha sabikon, yang telah saya sebutkan di depan. Li ujar riba biha nafsi, karena saya ingin mencoba nafsu saya, karena saya ingin mencoba diri saya. Ai al-ammarah wa ghayraha, maksudnya nafsu amarah dan lainnya nafsu amarah. Bukankah nafsu itu banyak macamnya, bukan cuma nafsu amarah. Ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah gitu kan. Ada nafsu mulhamah. Lah, ini misalnya ya, katanya Imam Ghazali, apa bidatul hidayah? Jika ada orang yang bicara padaku, katanya Imam Ghazali, apa bidatul hidayah? Saya akan mencobanya untuk mengamalkan, untuk menguji nafsu amarah saya dan lainnya nafsu amarah saya. Fahal takbaluha automatiluha, apakah nafsu itu akan menerimanya dan mengamalkannya dengan sukarela, dengan penuh ketaatan, atau justru cuman asam aja, cuma asam aja meloloh, akan. Fa'aqulu laka, maka saya akan memberi jawaban pada kamu. Ini katanya Imam Ghazali. Jika kamu berkata demikian, saya akan bicara pada kamu. I'lam, fa'lam, anna bidayataha dhahiratut taqwa wa nihayatuha batinatut taqwa. Saya bicara pada kamu, tahulah kamu, wahai orang yang bertanya, al-muridu lil khair, yang mengharapkan kebaikan, anna bidayataha ay al-hidayatah dhahirut taqwa, bahwa bidayah itu dhahirnya takwa. Artinya syariat itu dhahirnya takwa. Wa nihayatuha batinatuha, dan nihayah, yakni hakikatnya syariat itu merupakan batinatut takwa bagian jeronya, takwa bagian dalamnya. Fala akibatah ay la ghanimata illa bitaqwa, maka tidak ada akibat yang baik, tidak akan mendapat bagian yang baik illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Artinya orang itu tidak akan
mencapai pada derajat hakikat kalau tidak takwa. Seseorang itu baru nyampe pada hakikat kalau orang itu takwa. Jadi kalau orang itu tidak takwa, sudah mengatakan, sudah bilang, sudah mengaku saya sudah nyampe hakikat, omong kosong, ngurbus. Walahu dan illal muttaqin, tidak ada petunjuk kecuali untuk orang-orang yang takwa. Ai al muttasifina bit taqwa, yakni kecuali bagi orang yang mempunyai sifat takwa. Apa takwa itu? Wat taqwa ibaratun an imtisali awamirillahi ta'ala wa jitinabin nawahihi. Takwa itu, pengertian takwa secara sekilas, secara garis besar adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah itu takwa. Anim tisali ay iktidai awamillah wajitina binawahi ay manahi. Larang Allah dijauhi, perintah Allah dikerjakan, ya ini takwa. Ini pengertian secara garis besarnya begitu. Kama fi nashatin, seperti di dalam kitab Nashah, wa summiya dzalika taqwa li'annahu yaki ayafadu sahibahu minal mahaliki danwiyati wal ukhrawiyati. Yang demikian itu dinamakan takwa. Kalau orang itu sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu dikatakan takwa karena orang itu menjaga pemiliknya dari kebinasaan dunia dan menjaga kerusakan akhirat. Fahum makismani. Adapun takwa itu terbagi menjadi 2 bagian. Ini bisa dilanjutkan lain waktu. Wallahu a'lam bishawab.